Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita memasuki pelajaran yang ke-47. Masih semangat kan? Kalau kurang semangat, ke dapur dulu, ambil jus kalau ada. Kalau tidak ada, berarti ambil air putih saja cukup supaya kalian segar. Kita akan belajar anak-anak tentang menyederhanakan jenis-jenis satuan. Anak-anak, kalian tahu ya, dalam kehidupan sehari-hari kita tahu betul ada banyak sekali satuan ya. Ada hal-hal yang kita temui berhubungan dengan satuan. Ada satuan panjang. Waktu kita mengukur panjang, kita menggunakan satuan panjang seperti kilometer, meter, sentimeter, milimeter, inci. Kemarin kita belajar tentang inci ya beberapa hari yang lalu. Lalu ketika kita mengukur berat, kita akan menggunakan kilogram, gram, ton, kuintal, dan lain-lain. Untuk mengukur waktu, kita sudah belajar juga ya. Ada detik, ada menit, ada jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan lain-lainnya. Ternyata ada begitu banyak satuan ya anak-anak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak mau kita semua menjadi mahir. Mahir itu artinya jago dalam menggunakan satuan-satuan tersebut. Nah, kita akan belajar ya. Ini tentang satuan waktu. Di modul kalian itu tolong disimpan baik-baik. Kalau perlu digunting lalu ditempel. Ditempel di tempat yang kalian mudah untuk melihatnya. Satu abad itu 100 tahun. Satu dekade itu 10 tahun. Satu windu itu 8 tahun. Dan seterusnya ini kalian baca. 1 kilometer itu 1000 tahun. Lama banget ya. 1000 meter. 1 meter itu 100 cm. 1 cm itu 10 milimeter. Oke anak-anak. 1 ton 1000 kilogram. 1 kuintal 100 kilogram. 1 kilogram 1000 gram. Nah ini harus kalian kuasai. Ya minimal kalian tahulah satuan-satuan yang penting yang sering sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini dilihat ya, nanti ini akan sangat digunakan atau sangat diperlukan untuk menjawab soal-soal di bawah. Mari kita lanjut. Ini kenapa nol? Nah, masih banyak satuan-satuan yang lain anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Itu dipakai ya untuk berbagai pekerjaan, untuk di ilmuwan, pertukangan, dan lain-lain. Tapi kita mungkin akan mempelajarinya lain waktu. Kalau sekarang kita fokus dulu ke satuan-satuan yang lebih mudah. Yuk kita lihat. Kemarin ada Bapak Mario, sekarang di sini ada Ibu Carla. Oh iya, Bapak Mario mau menyapa dulu satu anak kelas 5 nih. Siapa ya? Setelah diundi-undi namanya ternyata yang keluar kelas 5. 5A lagi. Waduh. Tadi 5B berturut-turut, lalu 5A sekarang berturut-turut. Pertanyaan Bapak Mario, siapa yo anaknya? Anaknya adalah nomor urut 2. Devan. Wah, Devan, halo apa kabar? Bapak Mario berharap Devan sedang menyaksikan video ini. Khusus hari ini Bapak Mario hanya menyapa untuk Devan. Devan, kamu tetap semangat ya. Bapak Mario tahu bahwa kamu adalah anak yang kreatif, anak yang pintar, anak yang luar biasa. Devan itu ya anak-anak kalau dia memberikan pendapat atau pandangan itu Bapak suka terkagum-kagum karena pandangannya itu atau pendapatnya itu lebih daripada anak-anak pada umumnya, di luar dari dugaan, dan pertanyaan yang sangat-sangat kritis. Itu bagus sekali ya. Devan tetap semangat, jangan pernah menyerah ya, jangan pernah putus asa, tetap memberikan yang terbaik. Kita lanjut. Carla dapat berlari sprint sejauh 1 km dalam waktu 7 menit 35 detik. Berapa waktu yang diperlukan Carla untuk sprint sejauh 1 kilo dalam detik? Nah, ini yang ditanya detik. Tadi ini 7 menit 35 detik. Berarti kita akan menambahkan 7 menit dengan 35 detik menjadi detik. Kalau 35 detik ini tidak perlu diubah lagi. Kita akan mengubah 7 menit menjadi detik.
Anak-anak, karena 1 menit adalah 60 detik, maka kalau 7 menit itu berarti 7-nya dikali 60. 60-nya ada 7, hasilnya adalah 420 detik. Lalu kita akan menambahkan 35 ini, ya 35 detik ini dengan 420. Maaf, maksudnya 420. Hasilnya adalah 455 detik. Mudah ya anak-anak? Yuk, kalian kalau menjawab begini ya, dibikin panjang seperti ini nih. Ini memberi keterangan. Kalau enggak, atau 455 detik juga sudah cukup sih. Tapi kalau dari awal sampai seperti ini bagus sekali. Dari awal diceritakan berarti waktu yang diperlukan Carla dan seterusnya. Yuk kita lanjut contoh berikutnya. Johnny sangat menyayangi pohon mangga yang tumbuh di belakang rumahnya. Wah, dia punya pohon mangga nih anak-anak. Ia menyiraminya setiap hari. Pertama-tama pohonnya tumbuh 13 cm ya pada bulan lalu bulan ini tumbuh lagi 32 mm. Berapa milimeter kah pohon mangga Johnny sudah bertumbuh selama bulan lalu dan bulan ini? Berarti kita akan menambahkan 13 cm dengan milimeter ya, dengan 32 mm. Tapi yang ditanya adalah berapa milimeter, berarti satuannya harus milimeter. Yuk kita coba ya. Nah, karena 1 cm ini sama dengan 10 mm, berarti kita mengalikan 13 dengan 10. Jadi hasilnya 130 mm. 130 ini kita tambahkan dengan 32, hasilnya adalah 162 mm. Total pertumbuhan pohon mangga Johnny selama bulan lalu dan bulan ini adalah 162 mm. Yuk kita lanjut. Ini nongol lagi. Sebuah truk sedang membawa muatan sebanyak 12 kuintal. 12 kuintal ya. Di sebuah tempat muatan truk tersebut lalu ditambah lagi, berarti ditambah ya anak-anak 37 kg. Berapa kilogram kah muatan truk itu sekarang? Berarti kita akan menambahkan 12 kuintal dengan 37 kg. Tapi nanti hasilnya harus dalam bentuk satuan kilogram. Nih yang ditanya kilogram. Oke, karena 1 kuintal itu 100 kg, kalian bisa lihat ya di tabel yang di atas tadi tuh yang satuan-satuan. Berarti kita mengalihkan 12 dengan 100, hasilnya 1200 kg. Lalu kita tinggal menambahkan 1200 dengan 37. Hasilnya adalah 1237 kg. Mantap sekali. Lanjut. Di dalam sebuah ekspedisi, seorang peneliti sudah berjalan sejauh 12 km. Dia berjalan 12 km. Keesokan harinya ia berjalan lagi sebanyak atau sejauh 234 meter. Berapa meter totalnya? Berarti kita akan menambahkan 12 km dengan 234 meter. Karena ini sudah meter, kita tidak perlu mengubah ini menjadi meter. Kita hanya perlu mengubah 12 km menjadi meter. Bapak ngomongnya cepat banget ya. Iya, biar videonya singkatnya terlalu panjang. Kalau kalian masih bingung, dengar lagi ya. Yuk, karena 1 km itu adalah 1000 meter, maka kita mengalihkan 12 kilo dengan 1000. Hasilnya adalah 12.000 meter. Lalu kita tinggal menambahkan 12.000 meter dengan 234 meter. Hasilnya adalah 12.234 meter. Lanjut. Nah, orang-orang di Amerika Serikat terbiasa untuk menggunakan gabungan kaki dan inci. Iya ya, di Amerika ya. Contoh nih, Michael tingginya 5 kaki 4 inci. Terus ditanya, berapa inci sih sebenarnya tinggi Michael yang sebenarnya? Michael ini anak murid kelas 5 ya. Kita akan menambahkan 5 kaki dengan 4 inci. Dan hasilnya harus dibuat menjadi inci. Karena pertanyaannya itu ya. Karena 5 kaki itu adalah karena 1 kaki itu adalah 12 inci, maka kalau 5 kaki kita akan mengalihkan 5 dengan 12. Hasilnya adalah 60 inci. Lalu kita tinggal menambahkan deh 60 dengan 4. Jadi tingginya Michael adalah
64 inci. Seperti televisi ya, inci berapa inci. Nah, ada pesan dari Mang siapa? Kamu namanya siapa, Mas? Ini Bunglon ya? Ya, dia kasih pesan nih buat anak-anak kelas 5. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Anak-anakku yang luar biasa pintar dan cerdas, ingat jangan jadi kendor kerajinannya. Kalau bingung boleh menghubungi Bapak Mario dan Ibu Cencen, tapi jangan sore-sore, jangan malam-malam. Hubunginya pagi-pagi, siang-siang boleh dihubungi. Bapak, ini aku tidak mengerti, nanti Bapak ajarin. Tapi kalau Bapak aku tidak mengerti, sudah nonton belum videonya? Belum. Paling Bapak suruh tonton dulu videonya. Ya, jadi berusaha dulu sendiri, lihat videonya. Nah, janganlah kerajinan kalian kendor anak-anak, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana sih cara kita melayani Tuhan? Tuhan berkata bahwa apapun yang juga yang kamu lakukan dengan segenap hatimu, apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah yang merupakan melayani Tuhan. Buat Bapak Mario itu. Jadi kalau kalian mau melayani Tuhan, lakukan semua yang terbaik, mengerjakan PR-nya yang terbaik, mengerjakan tugas-tugas yang terbaik ya. Terima kasih Bapak ini Bunglon sudah memberikan pesan-pesan buat anak-anak kelas 5. Kamu luar biasa deh. Kamu sekolah di mana sih? Yuk kita lanjut aja. Bye-bye Bapak Bunglon. Mas Bunglon deh. Yuk kita lanjut. Nah, ini ada latihan. Tolong dikerjakan dengan teliti ya anak-anak. Soalnya ada banyak. Ada 10. Nah, karena soalnya ada 10, khusus hari ini tidak ditulis di LBM, tapi di video Bapak sampaikan. Pekerjaan rumahnya boleh tidak dikerjakan. Boleh untuk tidak dikerjakan. Jadi ini nggak usah dikerjakan, tidak apa-apa. Ya, jadi hanya soal latihannya saja. Tapi kalau kalian mau mengerjakannya silahkan. Karena nanti Bapak akan kasih nilai tambahan. Misalkan gini ya. Di sini ini nih, di sini di latihannya nilainya kurang ya, misalkan nilainya 60. Tapi karena kalian mengerjakan pekerjaan rumah, nanti Bapak bisa tambahin, bisa jadi 70 atau 80 atau bisa juga 90. Gitu ya. Jadi yang PR-nya tidak perlu dikerjakan, kalian hanya perlu mengerjakan latihannya saja. Tolong kasih tahu juga teman-teman yang lain untuk menyaksikan video maksudnya. Jangan kasih tahu yang ini rahasia. Ini hanya untuk yang menonton video sampai selesai. Yeay. Oke anak-anak, semangat ya. Dadah.